Halo, selamat datang di video saya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis sistem administrasi bersama saya Agustina Nur Saputri. Mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Masuk ke pembahasan pertama, apa itu analisis sistem administrasi? Jadi analisis sistem administrasi merupakan suatu usaha menelaah penatang sebab timbulnya permasalahan dalam administrasi dan usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, di sini terdapat bagian dari sistem administrasi beserta unsur-unsurnya. Administrasi dimulai dari sekelompok orang yang memiliki tujuan dan berusaha bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam mencapai tujuan tersebut memiliki 8 proses yaitu pengorganisasian, manajemen, komunikasi, kepegawaian, perbekalan, keuangan, tata usaha, dan humas. Setelah 8 proses tersebut terpenuhi maka tujuan akan bisa tercapai. Analisis administrasi menurut sasarannya secara sempit adalah untuk mendapatkan informasi, sedangkan untuk kegiatannya terdiri dari menerima, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Kemudian terdapat analisis sistem prosedur atau ASP. Analisis sistem dan prosedur merupakan sistem dan prosedur mencakup pemeriksaan, analisis, dan penyempurnaan sistem yang menjalankan, mengawasi, mengontrol, dan mengatur semua tugas yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada kegunaan ASP. ASP memiliki kegunaan di antaranya. 1. Memecahkan masalah. Dengan menganalisis prosedur secara mendalam, kita dapat mengidentifikasi kelemahan, hambatan, atau ketidaksesuaian yang mungkin muncul. Melalui analisis ini, kita dapat merancang atau merevisi prosedur dengan lebih efektif, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, atau meningkatkan kualitas output yang dihasilkan. 2. Pelaksanaan peraturan baru. Analisis sistem prosedur membantu dalam mengevaluasi kesesuaian prosedur yang ada dengan persyaratan peraturan baru. Dengan melakukan analisis sistem prosedur, organisasi dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan baru dan menghindari konsekuensi yang mungkin timbul. 3. Implementasi ide atau teknologi baru. Ketika ada ide atau teknologi baru yang dapat meningkatkan kinerja atau efisiensi prosedur, analisis sistem prosedur membantu dalam mengevaluasi dampak dan kelayakan ide atau teknologi tersebut. Analisis ini melibatkan pemetaan prosedur yang ada, identifikasi perubahan yang diperlukan, dan perencanaan implementasi. 4. Perbaikan sistem secara luas. Analisis sistem prosedur mencakup evaluasi menyeluruh terhadap berbagai prosedur yang ada dalam suatu sistem. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelemahan, redundansi, atau inkonsistensi antara prosedur-prosedur tersebut agar sesuai dengan tujuan organisasi yang ditetapkan. Berikutnya adalah manfaat ASP. Beberapa manfaat ASP diantaranya: mempersingkat jangka waktu kerja dan mempercepat penyerahan, menekan kebutuhan barang, mengurangi kesalahan dalam perhitungan biaya dan pengerjaan, menghilangkan fungsi-fungsi dan aktivitas yang tidak perlu, mempercepat perputaran modal kerja dan mengurangi kebutuhan modal tersebut, memperbesar fleksibilitas kerja. Kemudian terdapat hasil dari ASP. Hasil ASP ada 4 yaitu: 1. Terdapat prosedur baku yang seragam. Dengan menganalisis prosedur yang ada dan mengidentifikasi praktik terbaik, organisasi dapat menghasilkan prosedur yang konsisten dan seragam di seluruh departemen atau unit kerja. Hal ini memudahkan koordinasi, komunikasi, dan pemahaman antar pegawai, serta meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas. 2. Biaya rutin dapat dikurangi. Dengan menghilangkan atau mengurangi langkah-langkah yang tidak perlu, organisasi dapat mengurangi biaya rutin yang terkait dengan pelaksanaan prosedur. Misalnya, penggunaan teknologi atau otomatisasi dapat menggantikan tugas-tugas manual yang memakan banyak waktu dan sumber daya manusia. 3. Latihan pegawai lebih terarah dan sederhana. Melalui analisis sistem prosedur, organisasi dapat menghasilkan panduan atau petunjuk yang jelas dan terstruktur untuk pelaksanaan prosedur.
Hal ini memudahkan pelatihan pegawai baru dan memastikan bahwa setiap pegawai memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. 4. Penyempurnaan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan terus-menerus. Dengan menerapkan analisis sistem prosedur secara reguler, organisasi dapat mengidentifikasi perubahan lingkungan atau kebutuhan baru yang dapat mempengaruhi prosedur. Organisasi dapat terus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa prosedur tetap relevan dan efektif seiring berjalannya waktu. Kemudian ada sumber studi ASP. Berikut ini adalah sumber studi ASP. 1. Sumber intern. Sumber intern adalah sumber daya atau informasi yang berasal dari dalam organisasi atau sistem itu sendiri. Yang termasuk ke dalam sumber intern adalah manusia pemakai jasa informasi, dokumen-dokumen, dan relationship antar departemen. 2. Sumber ekstern. Sumber ekstern adalah sumber daya atau informasi yang berasal dari luar organisasi atau sistem. Yang termasuk ke dalam sumber ekstern adalah eksplorasi ke subsistem lain dan membaca buku atau jurnal. 3. Sistem yang sudah ada. Sistem yang sudah ada mengacu pada infrastruktur, proses, dan komponen teknologi yang sudah ada dalam organisasi atau sistem. Dalam analisis sistem, sistem yang sudah ada menjadi titik fokus untuk mengevaluasi keefektifan, keandalan, dan kecukupan sistem yang digunakan. Dan yang terakhir ada cakupan ASP. ASP memiliki beberapa cakupan yaitu 1. Analisis gerakan. 2. Analisis waktu. 3. Analisis formulir yang digunakan. 4. Analisis penggunaan mesin. 5. Analisis tata kerja. 6. Analisis tata ruang kantor. Nah, pembahasan mengenai analisis sistem administrasi sudah selesai sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.